Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dengan pengorbanan dan kegigihannya ia diberi julukan Asyahidul Hayy atau syahid yang hidup. Ialah Thalhah bin Ubaidillah, merupakan seorang Quraisy yang bekerja sebagai pedagang. Meski masih muda, kemampuan berdagangnya mengalahkan pedagang lain yang lebih tua. Ia seorang pemuda yang kaya raya dan sangat dermawan. Suatu hari, ia beserta rombongannya pergi melintasi padang pasir. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Syam untuk melakukan perdagangan. Setibanya di Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu sedang mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pedagang yang membuat Thalhah tertarik untuk menyimaknya. Pendeta bertanya kepada para pedagang apakah mereka mengetahui tentang keberadaan seorang lelaki bernama Ahmad dan apakah lelaki itu telah lahir. Thalhah balik bertanya dengan menanyakan bagaimana ciri lelaki yang dimaksud oleh sang pendeta. Sang pendeta menjelaskan bahwa lelaki itu adalah penutup para nabi. Apakah yang kau maksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib? Tanya Thalhah. Pendeta pun menjawab bahwa nama yang disebutkan Thalhah adalah benar. Ia juga berkata kepada Thalhah supaya segera menemui Muhammad, karena Muhammadlah yang akan membawa Thalhah bahkan semua orang menuju cahaya kebenaran. Thalhah merenung beberapa saat. Ia berpikir apakah benar apa yang dikatakan oleh sang pendeta. Bahkan kabar tentang Muhammad sudah tersebar dan terdengar sampai di tempat yang jauh dari Makkah. Thalhah yakin Muhammad adalah orang yang istimewa. Setelah itu, ia memutuskan untuk langsung kembali ke Makkah, meninggalkan barang dagangannya untuk segera menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya di Makkah, Thalhah langsung mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu di sana. Ia mendengar kabar tentang pengikut Nabi Muhammad yang semakin banyak, termasuk Abu Bakar. Kemudian, Thalhah berpikir bahwa Abu Bakar adalah orang yang berbudi pekerti luhur dan teguh pendiriannya. Oleh karena itu, Abu Bakar tidak akan sembarangan mengimani seseorang. Thalhah pun pergi menemui Abu Bakar untuk memastikan kabar yang didengarnya. Setelah mendengar penjelasannya, Thalhah berkata kepada Abu Bakar bahwa ia ingin menemui Muhammad. Kemudian di hadapan Rasulullah dan sahabat yang lain, Thalhah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengetahui kabar bahwa pengikut Nabi Muhammad bertambah lagi, kemarahan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka lalu berencana menyakiti Thalhah untuk memberikan pelajaran kepadanya. Sepulang dari menyatakan keislamannya, Thalhah dan Abu Bakar dihadang oleh sekelompok orang kafir. Kemudian Thalhah dan Abu Bakar diikat dan dipukul sampai orang-orang kafir itu puas. Peristiwa inilah yang kemudian membuat keduanya diberi julukan Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Meskipun orang-orang kafir senang menyiksa dan menganiaya kaum muslimin, namun hal itu tidak menyurutkan keimanan Thalhah sedikit pun. Ia tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, walau harus sembunyi-sembunyi ketika mendatangi majelis Rasulullah. Ketika pecah perang Uhud, kaum muslimin terdesak oleh serangan orang-orang kafir. Rasulullah SAW terkepung oleh pasukan musuh di atas bukit. Bersama 7 sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah berjuang melindungi Rasulullah. 7 sahabat yang ikut melindungi Rasulullah sudah gugur. Tinggallah Thalhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tak henti melesatkan anak panahnya untuk melindungi Rasulullah SAW. Dengan tubuh penuh luka, Thalhah tak sedikit pun mengendurkan serangannya ke arah musuh. Thalhah tak peduli walaupun tubuhnya penuh luka akibat melindungi Rasulullah dari sabetan pedang dan anak panah. Ia terus menyerang musuh tanpa henti dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya pasukan Islam yang lain pun datang untuk membantu.
Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera mendekati Rasulullah untuk memberikan pertolongan. Usai peperangan, Tolhah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan puluhan luka sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah di sekujur tubuhnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat kegigihan Tolhah bin Ubaidillah juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW selamat dari kepungan musuh. Karena pengorbanannya itu, Rasulullah SAW memberitahu bahwa ia telah dijamin masuk surga dan memberikan julukan Asyahidul Hayy atau syahid yang hidup kepada Tolhah bin Ubaidillah. Ketika perang Jamal pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Tolhah bin Ubaidillah ikut serta dalam perang tersebut. Ia yang saat itu sedang bertempur, tiba-tiba terkena tebasan panah beracun tepat di kakinya. Dengan luka yang cukup dalam, Tolhah dibawa ke Basrah dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Tolhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun. Jenazahnya dimakamkan di sebuah padang rumput di Basrah. Sebuah pengorbanan dan perjuangan yang indah dari seorang calon penghuni surga yang berjuluk syahid yang hidup. Demikian kisah singkat sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Meskipun fisiknya terluka akibat serangan orang-orang kafir, namun hatinya tetap teguh pada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di lain kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.